Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 24 Februari 2020, akan dilaksanakannya sidang perdata khusus kepailitan dengan nomor perkara 12-PDT-sus/Pailit-2020-PN Niaga Medan antara Fitria dan Martinus sebagai pemohon dan juga saudari Suleha sebagai termohon. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baiklah, kepada pemohon atas nama Fitria, alamat Jalan Kapten Muslim, Komplek Pertokoan Milenium, B25 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvatia, Kota Medan, dan juga kepada Martinus, alamat Dusun 3 Jalan Bandar Labuhan, Gang Peston nomor 18, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, dan juga tergugat Suleha, alamat Jalan Priuk nomor 38, Kelurahan Seipitih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Niaga Medan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Senin 24 Februari 2020 dengan nomor register perkara 12-Pailit-2020-PN Niaga Medan tentang permohonan Pailit oleh PT Trimurti Perkasa yang diwakilkan oleh Fitria dan Martinus sebagai pemohon terhadap PT Pro Mekanika Indonesia yang diwakilkan oleh Suhela Arnis sebagai termohon. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Baiklah, kepada pemohon atas nama Fitria, alamat Jalan Kapten Muslim, Komplek Pertokoan Milenium, B25 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvatia, Kota Medan, dan juga kepada Martinus, alamat Dusun 3 Jalan Bandar Labuhan, Gang Peston nomor 18, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, dan juga tergugat Suleha, alamat Jalan Priuk nomor 38, Kelurahan Seipitih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi, saudara dan saudari pemohon. Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap untuk mengikuti persidangan. Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari termohon, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini? Sehat, Majelis Hakim, dan saya siap mengikuti persidangan. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara pemohon. Benar, saudara bernama Martinus? Benar, Yang Mulia. Nama saya Martinus. Benar, umur Anda 30 tahun? Benar, Yang Mulia. Pekerjaan saudara dan alamat saudara? Karyawan swasta, Yang Mulia. Di Dusun 3, Jalan Bandar Labuhan, Gang Peston, nomor 18, Desa Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa. Beragama Katolik? Benar? Benar, Yang Mulia. Selanjutnya kepada saudari pemohon. Benar Anda bernama Fitria? Benar, Yang Mulia, nama saya Fitria. Benar umur Anda 29 tahun? Benar, Yang Mulia. Pekerjaan saudari? Direktur PT Trimurti Perkasa. Alamat saudari? Jalan Kapten Muslim, Komplek Pertokoan Milenium, B25, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvatia, Kota Medan. Agama Islam, benar? Benar, Yang Mulia. Selanjutnya kepada saudari termohon, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik, Majelis Hakim. Nama lengkap saudari? Nama lengkap saya Suhela Arnis, Majelis Hakim. Umur saudari? Umur 32 tahun. Alamat saudari? Jalan Priuk nomor 38, Kelurahan Sungai Pitih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Pekerjaan saudari?
Direktur PT Pro Mekanika Indonesia. Agama Islam benar? Islam Majelis Hakim. Saudara dan saudari pemohon, apakah saudara dan saudari tahu datang ke persidangan ini untuk apa? Tahu Yang Mulia, saya dan Saudara Martinus datang ke sini untuk mengajukan permohonan pilot terhadap PT Pro Mekanika Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Suhela selaku Direktur Utama. Saudari termohon, apakah benar saudari yang mewakili PT Pro Mekanika Indonesia sebagai selaku Direktur Utama? Benar Majelis Hakim, saya mewakili PT Pro Mekanika Indonesia selaku Direktur Utama. Mengapa saudari datang ke sini? Untuk memenuhi panggilan persidangan dari Pengadilan Negeri Medan Majelis Hakim. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kami perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah pilot ini secara proses mediasi di luar pengadilan. Untuk itu saya memberikan pilihan kepada saudara-saudara untuk memilih mediator dan membawa mediator sendiri, atau dari dipilihkan atau ditunjuk oleh saya. Dipilihkan saja Yang Mulia. Bagaimana dengan termohon? Ya Majelis Hakim, saya setuju untuk dipilihkan saja. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk saudara Safira SH sebagai hakim mediator dalam perkara 12 Perdata Sus Pilot 2020 PN Niaga Medan. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 pukul 9 dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini Senin 9 Maret 2020 akan dilaksanakannya sidang perdata khusus kepilotan dengan nomor perkara 12-PDT-Sus-Pilot-2020 PN Niaga Medan dengan Fitria dan Martinus sebagai pemohon dan juga saudari Suleha sebagai pemohon. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Niaga Medan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Senin 9 Maret 2020 dengan nomor register perkara 12 Perdata Sus Pilot 2020 PN Niaga Medan tentang permohonan pilot antara Fitria dan Martinus sebagai pemohon dan saudari Suhela sebagai termohon. Dengan ini sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada panitera diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Baiklah, kepada pemohon atas nama Fitria, alamat Jalan Kapten Muslim, Komplek Pertokoan Milenium, B25 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helfatia, Kota Medan, dan juga kepada Martinus, alamat Dusun 3, Jalan Bandar Labuhan, Gang Peston nomor 18, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, dan juga tergugat Suleha, alamat Jalan Priuk nomor 38, Kelurahan Seipitih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi, saudara dan saudari pemohon. Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap untuk mengikuti persidangan. Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima,
maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Untuk itu, sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat permohonan dari pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Niaga Medan dengan nomor register perkara 12/Perdata /2020/PN Niaga Medan. Saudara termohon, apakah saudara sudah menerima salinan surat permohonan dari pemohon? Sudah, Majelis Hakim. Baiklah kalau begitu. Meskipun termohon telah menerima salinan surat permohonan, namun di sini tetap akan kita bacakan surat permohonan dari pemohon. Saudari pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat permohonan saudari? Tidak, Yang Mulia. Saya rasa sudah cukup. Saudara termohon, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat permohonan pemohon ini secara lisan atau tertulis? Benar, Yang Mulia, kami pihak termohon dan kuasa hukum termohon akan mengajukan surat jawaban secara tertulis. Baik, apakah saudara termohon sudah siap mengajukan jawaban permohonan pemohon pada hari ini? Saya siap mengajukan jawaban, Yang Mulia. Kepada Hakim Anggota 2, dipersilahkan untuk membacakan jawaban permohonan pemohon. Baik, saya akan membacakan jawaban dari termohon nomor 01-2018-PN-Medan pada Pengadilan Negeri Medan 2 Mei 2018 perihal eksepsi lampiran surat kuasa khusus antara PT Trimurti Perkasa yang diwakilkan oleh Fitria, usia 29 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim, Komplek Pertokoan Milenium B-25, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan, dan Martinus, usia 30 tahun, bertempat tinggal di Dusun 3, Jalan Bandar Labuhan, Gang Peston, nomor 18, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan PT Pro Mekanika Indonusa yang diwakilkan oleh Suhela Arnis, usia 32 tahun, bertempat tinggal di Jalan Priuk, nomor 38, Kelurahan Sungai Putih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 01-Perdata/2018-PN Niaga Medan di Medan, dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Jovial Christian Lase, SH, advokat yang berkantor pada JS Law Firm yang beralamat di Jalan Pasar 3, Gang Cempaka nomor 11, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pro Mekanika Indonusa yang diwakilkan oleh Suhela Arnis sebagai termohon. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2018, terlampir yang mana dalam perkara perdata nomor 02 Perdata Sus Pilot garing 2018 garing PN Niaga Medan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Niaga Medan. Dengan ini kami selaku termohon konvensi atau pemohon kontrak konvensi mengajukan jawaban atas permohonan kepilotan sebagai berikut. Dalam eksepsi tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang tentang kreditur lebih dari satu. Bahwa termohon pilot membantah secara tegas tidak punya utang terhadap pemohon pilot 2, Martinus, sebagai diuraikan oleh para pemohon pilot gugatannya. 2. Bahwa pemohon pilot 2 dalam gugatannya halaman 2 tentang hubungan hukum pemohon pilot 2 dengan termohon pilot menyatakan individual atau perorangan sebagai pelaksana atau bagian pekerjaan yang mendapat bidang kerja dalam kontraktor.
PT Pro Mekanika Indonesia adalah dibantah secara tegas oleh termohon pilot karena sebenarnya tidak hubungan kerja antara termohon pilot dengan pemohon pilot 2. 3. Bahwa termohon pilot tidak pernah meminta atau menyuruh kepada pemohon pilot 2 secara tertulis maupun lisan sebagai pelaksana dan sebagai penjamin atas material dan sekaligus yang membayarkan atas material yang dipergunakan untuk pekerjaan yang oleh termohon pilot sebagaimana dalil yang diuraikan pemohon pilot 2 dalam halaman 8 gugatannya. Apakah saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Kami dari pihak termohon dan kuasa hukum termohon tidak akan merubahnya, Yang Mulia. Saudari kuasa hukum pemohon, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban termohon? Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan replik terhadap termohon. Apakah saudari sudah siap untuk mengajukan replik pada hari ini? Mohon maaf Yang Mulia, kami belum mempersiapkannya. Kami meminta waktu untuk menyiapkan replik Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon mempersiapkan surat replik dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 jam 9 WIB. Dengan perintah kepada pemohon atau kuasa hukum pemohon dan termohon atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi sidang perkara perdata kasus kepailitan register nomor 12 /perdata sus pailit /2020 PN Niaga Medan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini Senin 16 Maret 2020 akan dilaksanakannya sidang perdata khusus kepailitan dengan nomor perkara 12-PDT-sus-pailit-2020-PN Niaga Medan antara Fitria dan Martinus sebagai pemohon dengan saudari Suleha sebagai termohon. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Niaga Medan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, Senin 16 Maret 2020 dengan nomor register perkara 12-Perdata-Sus-Pailit-2020-PN Niaga Medan tentang permohonan pailit antara Fitria dan Martinus sebagai pemohon dan saudari Suhela Arnis sebagai termohon. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi pemohon dan termohon. Sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda hari ini adalah pembacaan replik dari pihak pemohon. Apakah saudara kuasa hukum pemohon sudah siap dengan replik saudara? Baik, siap Yang Mulia. Kepada Hakim anggota 1 dipersilakan untuk membacakan replik pemohon. Replik atas perkara nomor 12-PDT-sus-pailit-2020-PN Niaga Medan antara PT Trimurti Perkasa sebagai pemohon pailit 1, Martinus sebagai pemohon pailit 2, lawan PT Pro Mekanika Indonesia sebagai termohon pailit. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 12-Pailit-Sus-Pailit-2020-PN Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan di Medan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Aulia Isnani Dahlan, SH, advokat atau pengacara, konsultan hukum atau penasihat hukum pada
Advokat Aulia SH dan rekan yang berkantor di Jalan Bunga Kantil 17 nomor 20 Simpang Pos Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2018, dalam hal ini bertindak atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum PT Trimurti Perkasa untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat tertanggal Senin 16 Maret 2020 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat menolak dalih tersebut. Eksepsi tersebut, termohon yang menyatakan tentang termohon pilot membantahkan secara tegas tidak punya utang terhadap pemohon pilot 2, yaitu Martinus, dan dalam faktanya bahwa pemohon 2 adalah pelaksana dan sebagai penjamin atas material dan sekaligus yang membayar atas material yang berasal dari pemohon pilot 1 dipergunakan untuk pekerjaan tersebut, dikarenakan termohon pilot telah tutup sehingga para karyawan pekerja pasang batu menurut pemohon pilot 2 untuk membayar gaji karyawan dan upah pekerja pasang batu yang belum dibayar termohon pilot serta pemohon pilot 1 menuntut pemohon pilot 2 sebagai penanggung jawab pembayaran untuk membayar tagihan sebagai dalam invoice permintaan material termohon pemohon pilot 1. 2. Bahwa pemohon menolak dalil eksepsi termohon yang menyatakan tentang tidak hubungan kerja antara termohon pilot dengan pemohon pilot 2. Karena faktanya pemohon 2 adalah pelaksana dan sebagai penjamin atas material dan sekaligus yang membayarkan atas material yang dipergunakan untuk pekerjaan tersebut. 3. Bahwa pada intinya pemohon pilot tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan eksepsi termohon pilot tersebut dapat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dapat diterima oleh majelis hakim. Tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Dalam pokok perkara 1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalih pokok perkara termohon kecuali dalil yang membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat. 2. Bahwa pemohon pilot mempunyai hubungan hukum dengan pemohon pilot 1 serta pemohon pilot 2 karena sudah jelas yang terdapat pada berkas permohonan itu adalah benar. 3. Bahwa pemohon pilot menolak dalil pokok perkara termohon yang menyatakan ketidaksesuai jumlah utang termohon pilot terhadap pemohon pilot 1 karena pada dasarnya pemohon pilot 1 lah yang memberikan informasi tersebut. 4. Bahwa atas dalil di atas menyatakan pemohon pilot tetap pada dalilnya yang menyatakan termohon pilot adalah pihak yang melakukan perbuatan kepilotan yang merugikan pemohon pilot. 5. Bahwa kerugian pemohon pilot 2 yang diakibatkan oleh perbuatan termohon pilot yang tidak melunasi hutangnya yang menyebabkan pemohon pilot 2 harus membayar gaji karyawan dan upah pekerja pasang batu yang belum dibayar termohon pilot serta membayar tagihan sebagaimana dalam invoice permintaan material pemohon pilot 1. 6. Bahwa termohon pilot adalah pihak yang melakukan perbuatan kepilotan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan dalil-dalil di atas,
Mohon agar majelis hakim tetap mempertimbangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam primernya, 1. Menolak eksepsi dan jawaban dari termohon pilot untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohonan pilot untuk seluruhnya. Subsidiarnya, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya. Ex equido et bono. Demikian surat tanggapan ini diajukan. Mohon agar majelis hakim mempertimbangkan segala dalil yang disampaikan. Terima kasih. Medan, 16 Maret 2020. Hormat kami, kuasa hukum termohon, Aulia Isnani Dahlan SH. Apakah saudara akan merubah atau menambah replik tersebut? Dari pihak pemohon tidak akan merubahnya, Yang Mulia. Saudari kuasa hukum termohon, apakah saudari akan mengajukan duplik atas replik dari pemohon? Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan replik terhadap termohon. Apakah saudari sudah siap untuk mengajukan duplik pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada hakim anggota 2, persilakan untuk membacakan duplik dari termohon. Baik, di sini saya akan membacakan duplik dari termohon. Duplik atas perkara nomor 12 garing perdata sus pilot garing 2020 garing PN Niaga Medan antara PT Trimurti Perkasa pemohon pilot 1, Martinus pemohon pilot 2, lawan PT Promekanika Indonesia termohon pilot. Kepada yang terhormat, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 12 garing perdata khusus pilot garing 2020 garing PN Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan di Medan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Jovial Christian Lase, SH, advokat yang berkantor pada JS Law Firm yang beralamat di Jalan Pasar 3, Gang Cempaka nomor 11, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Promekanika Indonesia yang diwakilkan oleh Suhela Arnis sebagai termohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2020 terlampir. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum PT Promekanika Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini menyampaikan duplik atas jawaban pemohon tanggal 9 Maret 2020 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa termohon pilot membantah secara tegas tidak punya utang terhadap pemohon pilot 2, Martinus, sebagaimana diuraikan oleh para pemohon pilot dalam permohonannya, bahwa kelihatan para pemohon pilot sangat bernafsu untuk mempilotkan termohon pilot, sehingga tagihan yang bukan tagihan termohon pilot juga dimasukkan dalam perkara ini. 2. Bahwa pemohon pilot 2 dalam permohonannya halaman 2 tentang hubungan hukum pemohon pilot 2 dengan termohon pilot menyatakan individual atau perorangan sebagai pelaksana atau bagian pengerjaan yang mendapat bidang kerja dalam kontraktor 3 PT Promekanika Indonesia adalah dibantah secara tegas oleh termohon pilot karena sebenarnya tidak sehubungan kerja antara termohon pilot dengan pemohon pilot 2. 3. Bahwa pada intinya termohon pilot tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan eksepsi pemohon pilot tersebut dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim. 4. Bahwa termohon pilot tidak pernah meminta atau menyuruh pemohon pilot untuk membayar gaji karyawan dan upah pekerjaan, pasang batu dan membayar tagihan kepada PT Trimurti Perkasa sebagaimana dalil yang diuraikan pemohon pilot 2 halaman 8 dan 9 gugatannya. Bahwa termohon pilot tidak pernah berdasarkan kesepakatan lisan menunjuk secara lisan permohon pilot 2 atas pekerjaan dari PT Anugrah Sejati sebagaimana dalil pemohon pilot 2 halaman 9 poin B seluruhnya hanya rekayasa dari pemohon pilot 2 seolah-olah ada hubungan hukum antara termohon pilot dengan pemohon pilot 2. 6.
bahwa dengan demikian syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pilot harus diajukan oleh kreditur lebih dari satu, tidak terpenuhi, oleh karenanya gugatan perkara niaga yang diajukan oleh para pemohon pilot haruslah dinyatakan ditolak. Pemohon yang diajukan pemohon tidak jelas, kabur serta tidak tertentu atau exceptio obscur libellum. 1. Bahwa kelihatan para pemohon pilot sangat bernafsu untuk mempilotkan termohon pilot, sehingga tagihan yang bukan tagihan termohon pilot juga dimasukkan dalam perkara ini. 2. Bahwa dapat dilihat dengan jelas dalam gugatan para pemohon pilot dalam hal perincian tagihan, halaman 3 bukti P9, halaman 4 bukti P15, bukti P23 dan halaman 5 bukti P24, jelas itu bukan merupakan tagihan dari termohon pilot. Akan tetapi itu merupakan tagihan dari PT Japira Tetap Jaya yang tiada hubungannya dengan termohon pilot. 3. Bahwa oleh karena para pemohon pilot yang tidak cermat dalam menguraikan tagihan-tagihan dari termohon pilot, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sudah sepatutnya menurut hukum gugatan perkara niaga yang diajukan oleh para pemohon pilot harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara. 1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh termohon pilot dalam eksepsinya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dalam jawaban yang diajukan oleh termohon pilot dalam perkara ini. 2. Bahwa secara tegas termohon pilot membantah atau menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon pilot, kecuali apa-apa yang diakui secara tegas oleh termohon pilot berikut ini. 3. Bahwa termohon pilot memang benar-benar mempunyai hubungan hukum hanya kepada pemohon pilot 1 dalam hal pengadaan bahan material untuk pekerjaan dari termohon pilot. 4. Bahwa dalam surat gugatan dari pemohon pilot 2 yang menyatakan sisa utang dari termohon pilot yang telah jatuh tempo sebesar 1.095.221.000 rupiah secara tegas dibantah oleh termohon pilot karena jumlah utang tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 5. Bahwa ada beberapa pembayaran yang telah dilakukan oleh termohon pilot kepada pemohon pilot 1 yang tidak dicantumkan pemohon pilot 1 dalam gugatannya, diantaranya adalah A. Pembayaran dilakukan oleh termohon pilot melalui Bank Mandiri kepada pemohon pilot 1 sebesar 50 juta rupiah pada tanggal 3 Oktober 2016. Bukti T1. B. Pembayaran yang dilakukan oleh termohon pilot melalui Bank Mandiri kepada pemohon pilot 1 sebesar 50 juta rupiah tanggal 10 Januari 2017 merupakan bukti T2. Selanjutnya, pembayaran yang dilakukan oleh termohon pilot melalui Bank Mandiri kepada pemohon pilot 1 sebesar 50 juta tanggal 11 Januari 2011 bukti T3. Pembayaran yang dilakukan oleh termohon pilot melalui Bank Mandiri kepada pemohon pilot 1 sebesar 50 juta rupiah tanggal 10 Maret 2017 bukti T4. Pembayaran yang dilakukan oleh termohon pilot melalui Bank Mandiri kepada pemohon pilot 1 sebesar 50 juta tanggal 10 Maret 2017. 6. Bahwa dalam dalil surat gugatan dari para pemohon pilot 1 halaman 3 bukti P6 menyatakan tagihan hotmix untuk PT Pro Mekanika periode 16 sampai dengan 29 Februari 2016 sebesar 42.645.500 rupiah secara tegas dibantah oleh termohon pilot sebab tagihan tersebut bukanlah tagihan dari PT Pro Mekanika, akan tetapi merupakan tagihan dari PT Japira Tetap Jaya bukti T12. 7. Bahwa demikian pula tagihan hotmix kepada PT Japira Tetap Jaya lainnya yakni bukti P9 sebesar 15.285.500 rupiah, bukti P15 sebesar 16.739.000 rupiah, bukti P23 sebesar 108.689.500 rupiah, dan bukti P24 sebesar 884.400 rupiah. Secara tegas utang tersebut dibantah termohon pilot karena yang punya tagihan adalah PT Japira Tetap Jaya, jadi merupakan tanggung jawab
PT Japira Tetap Jaya yang membayarnya, bukan kewajiban termohon pilot. Sehingga total tagihan PT Japira Tetap Jaya keseluruhannya sebesar Rp184.243.900. 8. Bahwa kemudian tagihan yang diajukan oleh pemohon pilot 1 yang dinyatakan dalam bukti P21 sebesar Rp105.712.150 dan yang dinyatakan dalam bukti P22 sebesar Rp7.219.800. Secara tegas dibantah oleh termohon pilot karena periode pekerjaan tersebut di bulan Oktober 2017 dan November 2017, sementara ditagih oleh pemohon pilot 1 di bulan Januari 2018. Tidak mungkin lagi dibayar oleh termohon pilot karena pekerjaan tersebut berasal dari anggaran APBN tahun 2017 sudah tutup di akhir tahun 2017, sehingga semua sisa dana atau anggaran sudah dikembalikan kepada pemilik anggaran. Jadi itu murni kesalahan dari pemohon pilot 1. Kenapa tidak memasukkan tagihan tersebut pada tahun 2017? Maka bukan merupakan tanggung jawab termohon pilot atas tagihan tersebut. 9. Bahwa jika utang dari termohon pilot kepada pemohon pilot 1 yang menurut pemohon pilot 1 adalah sebesar Rp1.095.221.000, maka dari hasil uraian di atas, pembayaran yang tidak dicantumkan pemohon pilot 1 ditambah tagihan yang seharusnya PT Japira Tetap Jaya yang harus membayar dan ditambah kesalahan penagihan yang dilakukan oleh pemohon pilot 1 diperoleh hasil sebagai berikut. Rp1.095.221.000 dikurang Rp428 juta sama dengan Rp667.221.000. Kemudian Rp667.221.000 dikurangi Rp184.243.900. Total tagihan seharusnya ke PT Japira Tetap Jaya sebesar Rp482.977.100. Selanjutnya Rp482.977.100 dikurangi Rp105.712.150 ditambah Rp7.219.800 kesalahan penagihan yang dilakukan pemohon pilot 1 sebesar Rp370.045.150, bahwa sehingga sebenar sisa utang tagihan dari termohon pilot kepada pemohon pilot 1 adalah sebesar Rp370.045.150, di mana dengan etika baik utang dari termohon pilot tersebut sudah pernah diusahakan untuk dibayar oleh termohon pilot kepada pemohon pilot 1 dengan menggunakan tagihan termohon pilot yang masih ada berupa monthly certificate. 10. Bahwa sehingga sebenar sisa utang tagihan dari termohon pilot kepada pemohon pilot 1 adalah sebesar Rp370.045.150, di mana dengan etikat baik utang dari termohon pilot tersebut sudah pernah diusahakan untuk dibayar oleh termohon pilot kepada pemohon pilot 1 dengan menggunakan tagihan termohon pilot yang masih ada berupa monthly certificate 9 MC9 kepada PT Duta yang nilainya ditafsir sekitar kurang lebih 400 jutaan rupiah. Masih bisa menutupi utangnya kepada pemohon pilot 1, tapi hal ini menemui jalan buntu pada saat itu karena berkas MC9 ditahan oleh pemohon pilot 2 tanpa dasar hukum. 11. Bahwa terhadap tagihan utang yang diajukan oleh pemohon pilot 2 dalam surat gugatan terhadap termohon pilot secara tegas ditolak dan dibantah oleh termohon pilot, di mana termohon pilot tidak pernah punya utang kepada pemohon pilot 2 karena termohon pilot merasa tidak pernah punya hubungan hukum apapun dengan pemohon pilot 2, sehingga perihal apapun yang dilakukan oleh pemohon pilot 2 merupakan tanggung jawab dari pemohon pilot 2 itu sendiri. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka dimohonkan kepada majelis hakim dari Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian jawaban tergugat ini disampaikan, dan atas perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, kami kuasa hukum tergugat mengucapkan terima kasih. Bagaimana saudara? Apakah saudara akan menanggapi atau memberikan jawaban atas duplik dari termohon?
kami tetap pada permohonan kami yang semula, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum, Yang Mulia. Oleh karena itu kami minta kesediaan Yang Mulia untuk memberikan waktu selama seminggu dalam mempersiapkannya. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana saudara pihak termohon? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh pihak pemohon? Ya, Majelis Hakim, saya setuju untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon mempersiapkan pembuktiannya dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 jam 9 WIB dengan perintah kepada pemohon dan kuasa hukumnya dan termohon atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata dengan nomor register 12-Perdata-Suspailit-20-PN Niaga Medan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin terhormat, pada hari ini Senin 23 Maret 2020 akan dilaksanakannya sidang perkara perdata khusus kepailitan dengan nomor perkara 12-PDT-SU-Pilot-2020-PN Niaga Medan antara Fitria dan juga Martinus sebagai pemohon melawan saudari Suleha sebagai termohon. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Niaga Medan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Senin 23 Maret 2020 dengan nomor register perkara 12-Perdata-Suspailit-2020-PN Niaga Medan tentang permohonan pailit antara Fitria dan Martinus sebagai pemohon dan saudari Suhela Arnis termohon. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, kepada pemohon atas nama Fitria, alamat Jalan Kapten Muslim, Komplek Pertokoan Milenium, B25 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan, Helvatia, Kota Medan, dan juga kepada Martinus, alamat Dusun 3, Jalan Bandar Labuhan, Gang Peston nomor 18, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, dan juga tergugat Suleha, alamat Jalan Priuk nomor 38, Kelurahan Seipitih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi, saudara dan saudari pemohon. Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari termohon, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini? Sehat, Majelis Hakim, dan saya siap mengikuti persidangan. Bagaimana saudara dan saudari pemohon? Apakah selama 1 minggu telah tercapai perdamaian di antara kalian dan ingin menarik permohonannya? Tidak, Yang Mulia, saya ingin tetap melanjutkan persidangan. Baik, karena sampai saat ini belum tercapai perdamaian, maka dari itu sidang tetap dilanjut dengan agenda pembuktian. Apakah saudara-saudari pemohon sudah siap dengan alat bukti yang akan diajukan? Siap, Yang Mulia. Alat bukti apa yang akan saudara ajukan? Baik, ada Yang Mulia. Kami akan mengajukan bukti tertulis berupa surat. Kepada penasihat hukum pemohon, dipersilahkan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum termohon, silahkan melihatnya. Siap, Yang Mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum pemohon? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan dalam persidangan ini? 2 orang saksi, Yang Mulia. Panitera dimohon untuk memanggil kedua saksi ke ruang sidang. Kepada saksi dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Kepada para saksi, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, Pak Hakim, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saya juga, Yang Mulia,
Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Kepada para saksi, apakah saudara bisa menunjukkan kartu identitas saudara? Bisa, Pak Hakim. Untuk saudara saksi, yang pertama saya akan bertanya identitas Anda. Mohon dijawab dengan tegas. Nama Anda Saul Estra Roger Tampu Bolon, apakah betul? Betul, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, pekerjaan, apakah Anda kenal dengan termohon? Ujung Batu, 5 Juni 1985, umur saya 35 tahun, agama saya Islam, alamat Jalan Gelugur, Provinsi Medan, pekerjaan saya karyawan swasta. Kenal, Yang Mulia. Saudara saksi kedua, saya akan bertanya tentang identitas Anda. Mohon dijawab dengan tegas. Nama Anda Irfan Mangupul Munte, benar? Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, pekerjaan, apakah Anda kenal dengan termohon? Bukit Batu, 11 April 1981, 39 tahun, agama Islam, Jalan Sutomo, Medan, pegawai swasta. Ia kenal, Yang Mulia. Sebelum Anda dimintai keterangan, apakah saudara siap untuk disumpah? Bersedia. Bersedia. Saudara saksi, ikut kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Terima kasih, saudara saksi telah disumpah. Tolong diingat, Anda telah disumpah untuk mengatakan sebenarnya. Jadi apa yang saudara katakan nanti harus sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Mengerti, Yang Mulia? Baik, Yang Mulia. Saksi Saul Estra Rogesta Tampu Bolon, apa hubungan saudara dengan pihak pemohon? Saya adalah kepala camp di PT Trimurti Perkasa. PT Trimurti Perkasa bergerak di bidang apa? PT Trimurti Perkasa bergerak di bidang penyediaan aspal, Base A, Base B, dan hot mix. Bagaimana PT Trimurti Perkasa bisa berhubungan dengan PT Pro Mekanika Indonesia? PT Promekanika Indonesia adalah pemesan material di PT Trimurti Perkasa. Baik, cukup. Pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saudara saksi, apakah pemesanan barang tersebut dilakukan dengan Anda? Iya, Yang Mulia. Melalui apa? Biasanya langsung atau melalui telepon. Saya juga add invoice, nota, dan pengiriman barang-barang yang dikirim sesuai dengan permintaan PT Indonesia. Bagaimana cara pembayaran Anda setelah barang tersebut dipesan? Pembayaran yang dilakukan termohon secara cicilan. Cukup, Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota 2, ada pertanyaan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi yang ingin saya bertanya kepada saudara, apakah saudara tahu sejak kapan PT Indonesia berhutang kepada PT Trimurti Perkasa? Setahu saya, adanya pembayaran belum lunas sejak tahun 2015. Oke, baik. Dan berapa jumlah keseluruhan hutang yang belum dibayar? Seluruhnya utang PT Pro Mekanika Indonesia kepada PT Trimurti Prakasa
yang belum dibayarkan sebesar 1.095.220.000 rupiah. Cukup Yang Mulia. Baik, kepada pihak termohon, apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Ada Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui tentang hutang PT Indonusa dengan perusahaan lain? Saya tidak tahu menahu tentang utang PT Indonusa dengan perusahaan lain. Apakah saudara saksi pernah melakukan pemanggilan terhadap termohon untuk melakukan pembayaran? Pernah. Apa tanggapan dari termohon? Utang yang saya minta lakukan pembayaran sebesar Rp236.980.200 telah dibayarkan kepada PT Trimurti Perkasa. Cukup Yang Mulia. Kepada saudara penasihat hukum pemohon, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Saudara saksi, apakah dalam hal melakukan penagihan hutang dilakukan secara keseluruhan terhadap pihak termohon? Tidak. Apakah atasan Anda juga pernah melakukan penagihan terhadap pihak termohon? Pernah. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak termohon? Termohon tidak membayar hutangnya secara keseluruhan, sehingga menyebabkan atasan saya mengeluarkan somasi hingga 3 kali. Baik, cukup Yang Mulia. Keterangan dari saksi dianggap cukup, dan apabila dalam persidangan ini masih membutuhkan keterangan saksi, mohon kiranya saudara saksi tidak keberatan untuk dihadirkan kembali dalam persidangan. Silahkan mengambil kartu identitas saudara dan silahkan kembali ke tempat semula. Bagaimana saudara termohon? Apakah ada tanggapan atas keterangan saksi pertama? Kami menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi. Bagaimana pendapat Anda, saudara pihak pemohon? Kami juga menerima dan tidak keberatan dengan keterangan dari saksi. Saudara penasihat hukum termohon, apakah masih ada bukti dan saksi yang ingin Anda ajukan di muka persidangan? Ada Yang Mulia. Kami akan mengajukan alat bukti tertulis berupa surat. Saudara penasihat hukum termohon, dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Siap Yang Mulia. Saudara penasihat hukum pemohon, silakan untuk melihat. Baik, Yang Mulia. Baik, bukti-bukti surat dari termohon telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Dan ternyata hanyalah berupa fotokopi dari print out, kecuali bukti T11 telah sesuai dengan aslinya. Dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Kepada penasihat hukum termohon, apakah Anda ingin mengajukan alat bukti yang lain? Cukup Yang Mulia, kami tidak akan mengajukan alat bukti lainnya. Baik, karena pemohon dan termohon tidak merasa keberatan atas keterangan saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak. Saudara pemohon dan saudara termohon, apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudara atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Belum Yang Mulia, saya minta waktu seminggu untuk mempersiapkannya. Baik, karena pemohon dan termohon belum siap dengan kesimpulannya masing-masing, maka dari itu majelis hakim akan memberikan waktu 7 hari kepada pemohon dan termohon untuk menyiapkan kesimpulan. Maka sidang hari ini kami nyatakan ditunda. Dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 9 WIB. Dan para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan ini pada hari dan jam yang telah ditentukan, tanpa dipanggil kembali, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata kasus Pailitan dengan nomor perkara 12/Perdata Sus Pailit /2020/PN Niaga Medan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat,
Pada hari ini, Senin 30 Maret 2020 akan dilaksanakannya sidang perdata khusus kepailitan dengan nomor perkara 12-PDT-Sus-Pilot-2020-PN Niaga Medan antara Fitria dan Martinus sebagai pemohon serta melawan Saudari Suleha sebagai termohon. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Niaga Medan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Senin 30 Maret 2020 dengan nomor register perkara 12-PDT-Sus-Pilot-2020-PN Niaga Medan tentang permohonan pilot antara Fitria dan Martinus sebagai pemohon dan Saudari Suhela sebagai termohon. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Baiklah, kepada pemohon atas nama Fitria alamat Jalan Kapten Muslim Komplek Pertokoan Milenium B25 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan, Helvatia, Kota Medan, dan juga kepada Martinus alamat Dusun 3 Jalan Bandar Labuhan, Gang Pesto nomor 18, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, dan juga tergugat Suleha alamat Jalan Priuk nomor 38, Kelurahan Seipitih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu penyampaian kesimpulan dari kedua pihak, pemohon dan termohon. Bagaimana pemohon? Apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan Anda? Siap, Yang Mulia. Bagaimana termohon? Apakah Anda juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan Anda? Siap, Yang Mulia. Baiklah, karena pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulannya, maka dari itu Majelis Hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk memberikan putusan. Maka sidang hari ini kami nyatakan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 6 April 2020, dan para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan ini dan pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata kasus kepailitan nomor 12/Perdata Sus-Pilot/2020/PN Niaga Medan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini Senin 6 April 2020 akan dilaksanakannya sidang perdata khusus kepailitan dengan nomor perkara 12-PDT-Sus-Pilot-2020-PN Niaga Medan dengan Fitria dan Martinus sebagai pemohon melawan Saudari Suleha sebagai termohon. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Niaga Medan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari Senin 6 April 2020 dengan nomor register perkara 12-Perdata Sus-Pilot-2020-PN Niaga Medan tentang permohonan pilot antara Fitria dan Martinus sebagai pemohon dan Saudari Suhela sebagai termohon. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Baiklah, kepada pemohon atas nama Fitria alamat Jalan Kapten Muslim Komplek Pertokoan Milenium B25 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan, Helvatia, Kota Medan, dan juga kepada Martinus alamat Dusun 3 Jalan Bandar Labuhan, Gang Pesto nomor 18, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, dan juga tergugat Suleha alamat Jalan Priuk nomor 38, Kelurahan Seipitih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang persidangan.
Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara pemohon, apakah Anda menerima putusan tersebut? Saya terima, Yang Mulia. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas dengan putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sidang Pengadilan Niaga Medan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, Senin 6 April 2020, dengan nomor register perkara 12 Perdata Sus Pailit 2020 PN Niaga Medan tentang permohonan Pailit terhadap PT Pro Mekanika Indonesia dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.